Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana, saya dari 1145. Saya akan sedikit menjelaskan tentang program yang saya buat dari tugas sekolah saya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada include IOStream. Include IOStream merupakan suatu header dari sebuah program yang diperuntukkan untuk input dan outputnya. Yang kedua ada include Knio.h. Ia merupakan sebuah header program juga yang berfungsi sebagai menggunakan fungsi get. Lalu ada include string. Ini berfungsi untuk menyimpan teks pada suatu program. Lalu ada using namespace std. Dia merupakan suatu fungsi yang menjelaskan kepada engine bahwa kita akan menggunakan semua fungsi yang kita gunakan pada headernya. Lalu ada inteman, dia berfungsi untuk menampilkan hasil balik dari sebuah program yang kita buat. Lalu ada yang pertama ada tutup kurung kurawal yang berfungsi untuk memuat suatu program dari banyak program yang disatu. Yang pertama ada string username. String di sini berguna untuk memuat suatu program sembarang seperti username. Lalu ada count /t merupakan berfungsi untuk membuat si teks yang kita buat berada di tengah. Dan inline untuk menyatakan bahwa kita sudah selesai bersama dengan titik koma, itu menjelaskan kepada engine bahwa kita telah selesai memprogram pada baris tersebut. Lalu ada count berikutnya atau cout, masukkan username. Lalu ada change username. If berfungsi sebagai di translate. Jika kita menulis username-nya di sini seperti saya menulisnya di sini accept, nanti kita akan menulis accept ketika pada halaman loginnya. Namun else jika salah, tampilan yang keluar akan username yang dimasukkan adalah salah, endline. Lalu tutup kurung kurawal lagi untuk menutup bahwa kita telah selesai. Lalu string password sama seperti sebelumnya, berfungsi seperti change username, if username, dan else username. Langsung ke yang bawah, int pilihan. Sama saja dengan int yang ini merupakan sebuah fungsi untuk timbal balik dari sebuah program yang kita jalankan. Lalu float itu untuk memuat suatu variabel atau bilangan dalam membuat pilihan. Seperti di sini saya membuat pilihan variabel harga total A, B, dan C. Yang pertama ada count menu pilihan. Inline membuat garis baru. Dan untuk yang ini hanya untuk hiasan sebagai perapi seperti bezel pada HP atau list pada bangunan. Lalu selanjutnya ada count nomor 1 ada ayam goreng dengan harga 15.000 inline. Yang kedua ada ayam bakar dengan harga 10.000. Lalu ada nasi uduk seharga 5.000. Dan yang terakhir ada tempat untuk membatalkan pilihan kita. Saya membuat dengan tulisan exit sebenarnya bukan exit saja, bebas saja sih, yang penting ada variabelnya. Lalu seperti yang di baris ke-33 ini hanya sebagai hiasan. Lalu ada fungsi while, itu untuk menentukan pilihan. Jika benar dia akan pilihan perulangan, jika benar dia akan melanjutkan program, dan jika salah dia akan stop dengan berujung error. Code pilihan Anda sesuai dengan nomor yang ada di atas di float. Di sini bawah float 1, 2, dan 3 dan 4.
Lalu ada switch berfungsi seperti if dan else. Bedanya dia hanya switch dan case. Ya sama saja, mungkin tidak terlalu berbeda fungsinya, hanya saja beda bahasa. Ini kurang rapi ini. Nah, sudah saya rapihkan. Yang pertama ada case 1 atau ya pilihan 1 lah sepertinya. Sama seperti di baris ke-38 dan ke-33. Saya melakukan ini sebagai bezel agar rapi atau sebagai pembatas dari suatu program. Nah, di sini ada case 1, case 2 dan case 3 dengan ditambahi break. Itu sebagai fungsi dari while. Di baris ke-46 ada cout atau count. Anda memesan ayam goreng, lalu setelah peg yang ini kita akan disuguhkan dengan peg yang ini, yang kedua di halaman ke-47 dengan jumlah porsi yang Anda inginkan atau dipesan. Nah, di sini harga telah tertera di sini. Tinggal kita kalikan. Di dalam program kita tidak menggunakan X atau tanda kali, melainkan menggunakan tanda bintang. Nah, di sini ada sein atau cin gitu. Nah, sein ini untuk memasukkan kita dari halaman peg program. Jika cout itu akan menempelkan program dari yang kita buat. Sama di case 1 sudah selesai kita bahas. Lalu ada break itu untuk membuat sebuah space atau sebuah peg baru dalam sebuah program. Nah, sudah rapi. Di case 2 dan case 3 itu sama saja, ya seperti yang kita bahas tadi dari case 1. Lalu ada case 4. Case 4 itu exit, atau jika kita ingin membatalkan pesanan tinggal kita pencet exit. Lalu jika kita ingin memesan lagi, ya tinggal kita pencet lagi aja gitu variabelnya di sini. Lalu ada yang terakhir, ada break lagi. Lalu default itu untuk menunjukkan bahwa jika ada bilangan salah dia akan error atau mereka ulang lagi si program ini. Lalu ada yang sama lah kayak yang di atas tadi, kode yang melakukan salah, seperti di bagian login. Di sini jika saya melakukan kesalahan atau menulis si username atau password yang tidak sesuai dengan yang tertulis dalam program if, itu akan berujung dengan cout atau keluaran username yang Anda masukkan salah. Nah, di sini perbedaannya, jika yang kita tampilkan itu hanya variabel 1 sampai 4 dan kita menulis variabel kelima, nah di sini akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Lalu sekian, terima kasih. Begitu saja dari saya, mungkin ada yang salah kata, mohon maaf karena saya juga pemula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.